Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Guru yang terhormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan tema mengatasi rasa malas. Teman-teman sekalian, belakang ini saya rasa kita memiliki penyakit suka menunda-nunda pekerjaan. Penyakit ini sebetulnya merupakan kebiasaan yang timbul akibat kita malas mengerjakan sesuatu. Kebiasaan malas adalah penyakit mental yang timbul karena kita takut akan konsekuensi di masa depan. Sayangnya, suka menunda-nunda pekerjaan akan membuat stres karena mau tidak mau pun kita tetap akan mengerjakannya di suatu saat nanti. Ada pun beberapa tips untuk mengatasi rasa malas. Yang pertama, ganti kata kapan selesainya dengan kata saya akan memulainya. Yang kedua, ganti kata saya harus dengan kata saya ingin. Yang ketiga, melawan rasa bosan. Semoga tips tadi dapat bermanfaat dan menjadi awal untuk kita berpikir dan bertindak sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian pidato saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf bila ada salah kata dalam ucapan. Terima kasih. Salam. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kelimpahannya kita ada hingga saat ini. Saya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada Bapak Titus yang terhormat dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Saya hari ini akan berpidato atau berceramah dengan tema pelestarian lingkungan atau pencemaran lingkungan. Pada saat ini, dunia dan wilayah sedang mengalami pencemaran lingkungan. Plastik ada di mana-mana, hingga sampah yang seharusnya berada di daratan bisa kita temui di dasar laut. Banyak anak remaja yang belum mempelajari dan mengerti artinya pencemaran lingkungan ataupun pelestarian lingkungan. Jika ini terus terjadi, hingga kita mempunyai anak sampai cucu, dunia ini akan menjadi hancur. Dan pelestarian hewan ataupun manusia ataupun tumbuhan ikut berdampak. Oleh karena itu teman-teman, mulailah dari membuang sampah pada tempatnya dan membuat dunia ini menjadi indah, elok dipandang, sehingga tidak ada yang berdampak bagi kita semua. Sekian dari saya, Jennifer Esther Tiafani Haryono. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Guru dan teman-teman senasib seperjuangan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang efek rumah kaca. Patut kita sadari bahwa akhir-akhir ini cuaca di siang hari menjadi semakin panas. Hal ini tak lepas dari adanya fenomena pemanasan global atau global warming. Tahukah kalian apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah naiknya suhu bumi sebagai akibat dari naiknya jumlah gas rumah kaca yang berfungsi untuk menyerap radiasi sinar matahari. Lalu, kenapa pemanasan global itu bisa terjadi? Sebagian besar itu terjadi karena adanya aktivitas manusia seperti adanya pabrik dan kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi di udara. Polusi di udara tersebut mengakibatkan efek rumah kaca karena konsentrasi gas rumah kaca itu meningkat. Selain itu, fenomena pemanasan global itu juga bisa terjadi karena adanya penebangan hutan secara liar. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya penghijauan yang bisa mengurangi jumlah gas rumah kaca. Teman-teman sekalian,
efek rumah kaca menjadi hal penting untuk kita perhatikan karena adanya dampak buruk yang ditimbulkan, yaitu seperti naiknya suhu bumi sehingga hawa di siang hari akan terasa lebih panas. Yang kedua, naiknya permukaan laut karena gunung es mencair. Yang ketiga, yaitu terjadi cuaca ekstrim yang mengakibatkan musim tak menentu, kemarau panjang, dan juga banjir. Melihat adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari efek rumah kaca tersebut, sudah semestinya kita melakukan hal-hal yang dapat membantu mengurangi efek rumah kaca, seperti yaitu mengurangi penggunaan listrik, terus melepas charger dari stop kontak jika tidak digunakan, mematikan AC saat meninggalkan ruangan, mengurangi penggunaan kertas, mulai menanam tanaman dan pepohonan di sekitar kita. Oleh karena itu, saya berharap setelah pidato ini, kita semua akan lebih menyadari betapa pentingnya menjaga bumi kita bersama-sama. Bukan hanya untuk generasi kita saat ini saja, namun untuk generasi selanjutnya nanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.